Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Neina SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah umum Bahasa Indonesia, serta teman-teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang penalaran dan pengembangan paragraf. Saya, Dimas Alfaris Kilham, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Baik, anggota kelompok yang pertama ada Lutfi Abdullah, yang kedua ada Kate Pandu Bagaskoro, yang kemudian saya sendiri, Muhammad Aditya Wirawan, Muhammad Gista Alevio Farazaka, Lanang Setiawan, Yumnanada Atifa, Aprilia Gumilang Syafa Kamila, Rifki Atul Inayah, Audi Rahma, Dina, Cynthia Nur Safitri, Widariani Amara Atmaja, Amara Arifatun Nisa, Zahra Puspita, Aprilia Dika Saputri. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi pada hari ini. Dipersilakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lutfi Abdullah dengan NIM 521142104. Saya akan menjelaskan mengenai pokok bahasan dari materi penalaran dan pengembangan paragraf. Yang pertama, pengertian penalaran dalam paragraf. Yang kedua, pengertian proses paragraf induktif dan deduktif. Yang ketiga, pengertian dan metode pengembangan paragraf. Yang keempat, pengertian, ciri dan contoh paragraf, narasi, deskripsi, argumentasi. Yang kelima, pengertian, ciri, contoh paragraf yaitu eksplanasi dan persuasi. Next. 1. Penalaran dalam paragraf. Next. Penalaran. Penalaran dalam paragraf adalah logika yang digunakan penulis untuk mengembangkan paragraf sehingga gagasan yang ingin disampaikan kepada pembaca dapat tertuang dengan baik. Next. Penalaran. Penalaran dibagi menjadi dua, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Proses penalaran manusia pada hakikatnya kompleks dan rumit, dan dapat terjadi dari mata rantai evidensi dan kesimpulan-kesimpulan. Penalaran yang umum dan mudah dipakai adalah penalaran induksi dan deduksi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Lutfi. Kepada pemateri kedua, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kate Pandu Bagaskoro dengan nomor induk mahasiswa 5211421025. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai penalaran induktif beserta prosesnya. Penalaran induktif atau yang biasa kita sebut induksi adalah menarik kesimpulan dari peristiwa khusus ke umum. Proses penalaran ini dapat berupa generalisasi, hipotesis, analogi. Next, ada generalisasi. Generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual yang menurunkan inferensi yang bersifat umum yang mencakup semua fenomena tadi. Contohnya, Pak Ali mempunyai 3 orang anak. Yang pertama sudah berkuliah di Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia tingkat akhir. Yang kedua berkuliah di ITB. Yang terakhir di Fakultas Sosial Politik UGM. Ayahnya sendiri keluaran UGM dengan gelar doktor psikologi. Sedangkan Ibu Ali sebagai guru SMTA di Yogyakarta. Keluarga Pak Ali memang keluarga terpelajar. Next. Yang kedua adalah hipotesis. Hipotesis adalah semacam generalisasi, hanya kesimpulan yang dapat bersifat sementara
dan masih perlu diuji kebenarannya. Hipotesis ini sangat perlu dalam proses berpikir ilmiah karena membantu untuk menyimpulkan percobaan-percobaan yang dilakukannya. Contoh hipotesis. Kita ambil contoh penelitian di Indonesia tentang tingkat keaktifan mahasiswa di luar kelas dan indeks prestasi mahasiswa atau IPK. Riset seperti ini tentu terdengar luas cakupannya, tapi lumrah dilakukan. Seperti apa contoh hipotesis yang bisa dirumuskan? Sebagai peneliti, kita bisa merumuskan hipotesis sebagai berikut. Mahasiswa yang aktif berorganisasi di kampusnya memiliki IPK yang lebih tinggi ketimbang mahasiswa yang tidak aktif berorganisasi. Next. Dan yang terakhir ada analogi. Analogi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari dua peristiwa khusus yang mirip satu sama lain, kemudian menyimpulkan bahwa apa yang berlaku untuk satu hal berlaku pula untuk hal lain. Contoh analogi. Kita sangat terkesan dengan perilaku induk ayam dan anaknya dengan orang tua dan anak-anaknya. Induk ayam mengais tanah, mencari makanan selain dimakan sendiri, terutama diberikan kepada anaknya yang belum bisa mencari sendiri. Setelah anak ayam besar dan bisa mencari makan sendiri, maka induk ayam melepaskannya agar bisa berdiri sendiri. Begitupun manusia, anak yang masih kecil disuapi ibunya, carikan makan, dan dididik kalau sudah dewasa, dan bisa mencari nafkah sendiri supaya hidup sendiri. Agaknya, binatang mempunyai tingkat kehidupan yang sama dengan manusia dalam hal pengembangan keturunan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Dimas. Baik, terima kasih kepada Pandu. Kepada pemateri selanjutnya dipersilakan untuk memaparkan materi. Oke, selanjutnya perkenalkan, saya Muhammad Aditya Wiriawan dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 5311421077. Kali ini saya akan membahas mengenai penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu proses berpikir atau penalaran yang bertolak dari suatu proposisi umum atau pernyataan umum yang ada menuju kepada proposisi yang baru, yang khusus sebagai kesimpulan. Nah, pada proses penalaran ini dapat berupa silogisme kategorial dan entimen. Next. Oke, yang pertama kita akan membahas silogisme kategorial. Yang dimaksud dengan silogisme kategorial ini adalah suatu argumen deduktif yang mengandung suatu rangkaian yang hanya terjadi dari tiga proposisi kategorial atau golongan yang disusun sedemikian rupa sehingga tiga premis yang muncul dalam rangkaian pernyataan itu. Oke, dalam silogisme ini kita dapat dua premis dan satu kesimpulan. Kedua premis itu ialah premis mayor atau premis umum dan premis minor atau premis khusus. Jadi simpelnya di silogisme kategorial ini dari dua pernyataan nanti akan kita simpulkan menjadi satu pernyataan, yaitu pernyataan kesimpulan. Gitu. Di sini ada kerangkanya. Yang pertama, premis umum. Premis umum itu menyatakan bahwa semua anggota golongan masuk ke dalam golongan tertentu. Nah, anggota golongan tertentu itu memiliki sifat hal tertentu, yang mana itu sifat B. Jadi A sama dengan B, istilahnya seperti itu. Selanjutnya itu tadi premis umum. Selanjutnya premis khusus. Premis khusus itu menyatakan bahwa sesuatu atau seseorang yang kita sebut dengan C adalah anggota tertentu, yang mana anggota dari A. Nah, dari situ dapat disimpulkan kalau seorang itu yang mana itu C itu merupakan anggota dari B gitu loh. Jadi simpelnya gini, kalau A maka B. Nah, terus ada sampel baru yang mana A maka B, C adalah A. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa C adalah B, karena itu dapat berkesinambungan gitu. Jadi, di kesimpulan ini, simpelnya seperti itu. Nah, kita akan memberikan contoh di slide setelah ini. Next. Oke, ini contohnya. Jadi, di sini ada pernyataan pertama atau premis umumnya, premis pertama. Semua profesor pandai, semua profesor pandai. Nah, semua profesor ini masuk ke bagian A. Pandainya ini merupakan B. Nah, itu di pernyataan umum. Di pernyataan khusus atau premis khusus,
bapak saya pandai, bapak saya adalah pandai. Jadi sebenarnya ini bukan A maka B, bapak saya adalah pandai. A maka B. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa bapak saya pastilah pandai. Nah, di sini tuh nggak bisa kalau kita simpulkan bapak saya adalah profesor, karena itu secara aturan tidak seperti itu gitu. Jadi kalau misal ini bisa kita simpulkan juga seperti ini, bapak saya belum tentu seorang profesor gitu loh. Jadi A maka B, bapak saya ini harusnya C ya, C maka B. Kalau C maka B ya udah C maka B, C nggak bisa maka A. Begitu. Mungkin jadi A maka B, bapak saya itu harusnya C maka A. Kalau C A berarti nanti dia bisa nyambung ke yang B. Jadi ketika ada pernyataan semua profesor pandai, bapak saya pandai. Nah, dari dua pernyataan itu kita dapat menyimpulkan bahwa bapak saya belum tentu seorang profesor, tapi bapak saya adalah pastilah pandai, seperti itu. Juga kita bisa berikan contoh lain seperti ini. Dengan contoh yang mirip seperti ini juga, pernyataan umumnya adalah semua profesor pandai. Nah, terus pernyataan khususnya, bapak saya adalah profesor. Nah, kesimpulannya adalah bapak saya pastilah pandai, gitu. Karena A maka B, C masuk ke A, berarti C maka B, seperti itu kurang lebih. Oke, terima kasih dari saya mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Adit. Selanjutnya kepada pemateri berikutnya, dipersilakan untuk memaparkan materi. Oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Alessio Farasdar dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 53114210086. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang endingment. Endingment atau ada yang menyebut silogisme yang diperpendek. Bentuk silogisme inilah yang banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari karena lebih enak atau tidak kaku. Silogisme ini tidak menyebutkan PU-nya. Endingment ini memiliki rumus. Dengan rumus endingment sama dengan C sama dengan B. Karena C yaitu sama dengan A. Contohnya PU. Semua kanak-kanak suka bermain, dan TK Kiki adalah kanak-kanak, dan K-nya adalah Kiki suka bermain. Next. Dari contoh itu, termasuk silogisme kategori biasa. Silogisme ini terasa kaku, maka bisa diperpendek tanpa menyebutkan PU-nya. Inilah yang disebut endingment. Yaitu K sama dengan Kiki suka bermain karena dia masih kanak-kanak. Dan endingment ini mempunyai contoh lain, yaitu yang pertama, Badu harus bekerja keras karena ia ingin sukses hidupnya. Yang kedua ada orang itu banyak rezekinya karena ia rajin. Dan yang ketiga, Arif itu orangnya pandai karena ia rajin. Oke, terima kasih dari saya. Saya kembalikan pada Baik, terima kasih kepada Mas Alevio. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Kepada pemateri berikutnya dipersilakan. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Lanang Setiawan dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 5311421117. Bisa di next slide. Pengertian pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf adalah perincian dan pengurutan pikiran yang terpadu diwujudkan melalui penataan kalimat-kalimat. Ya, moderator bisa di next slide. Pola pengembangan paragraf. Menurut Suyitno tahun 2012, terdapat beberapa metode pengembangan paragraf. Antara lain adalah sebagai berikut: klimaks dan anti klimaks, sudut pandang, perbedaan dan pertentangan, analogi, contoh, proses, alamiah, sebab akibat atau kausalitas,
umum khusus dan khusus umum, klasifikasi, dan definisi luas. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Lanang. Untuk pemateri selanjutnya bisa dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Yumna Nada Atifa dengan NIM 54014200002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis paragraf dasar. Yang pertama, paragraf narasi. Narasi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha untuk mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga seolah-olah pembaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa tersebut. Adapun ciri-ciri narasi yang pertama, karangan narasi menyajikan serangkaian berita atau peristiwa. Yang kedua, disajikan dalam bentuk urutan waktu, serta kejadian yang menunjukkan peristiwa awal sampai peristiwa akhir. Kemudian yang ketiga, menampilkan pelaku peristiwa atau kejadian. Yang keempat, latar belakang digambarkan secara hidup dan terperinci. Kemudian yang terakhir, menunjukkan tindakan langsung pada tokoh. Adapun contoh dari paragraf narasi misalnya yaitu S menuturkan siang itu tanggal 26 Mei tahun 1985 ia sedang bersembahyang di dalam bloknya. Tiba-tiba ia mendengar suara gaduh. Puluhan orang berhamburan keluar lewat pintu gerbang rutan Salemba. Laki-laki yang belum menerima vonis itu langsung ikut kabur. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Yumna. Untuk slide selanjutnya bisa dipersilakan kepada pemateri untuk memaparkannya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aprilia Gemilang Syafa Kamila dengan NIM 5401420009. Di sini saya akan menerangkan tentang pola pengembangan paragraf narasi. Pola pengembangan paragraf narasi menggunakan pola pengembangan alamiah, yaitu memakai pola yang telah ada dari referensi atau kajian yang sedang dibicarakan atau akan dikembangkan. Terdapat dua pola, yakni urutan waktu disebut pola kronologi. Dalam pola ini, kejadian-kejadian yang diceritakan disampaikan dengan urutan waktu. Misalnya dari pagi hingga pagi lagi, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, dari permulaan hingga selesai, dan sebagainya. Urutan ruang disebut pola spasial. Dalam pola ini, kejadian-kejadian dalam paragraf disusun mengikuti bagian-bagian dari suatu tempat, misalnya dari barat ke timur, dari pinggir ke tengah, dan dalam ke bagian luar, dan sebagainya. Dengan contoh yaitu, S menuturkan siang itu tanggal 26 Mei 1985. Ia sedang bersembahyang di dalam bloknya. Tiba-tiba ia mendengar suara gaduh. Puluhan orang berhamburan keluar lewat pintu gerbang rutan Salemba. Laki-laki yang belum menerima vonis itu langsung ikut kabur. Kata yang bercetak warna merah yaitu pola kronologi, dan kata yang bercetak biru yaitu pola spasial. Sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya bisa dipersilakan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Kepada pemateri berikutnya dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Rifkiatul Inayah dengan NIM 5401420018. Saya akan melanjutkan materi. Yang kedua yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek ataupun benda kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan, melihat, atau mengalami sendiri topik di dalam penulisan. Ciri-ciri paragraf deskripsi yaitu menggambarkan benda, orang, makhluk, tempat, dan sebagainya dengan detail dan jelas. Contoh dari paragraf deskripsi yaitu
Tubuh yang jangkung dan kurus jadi ciri khas si wujud. Kulitnya yang putih laksat sering kali dikaitkan dengan rasnya, yakni seorang Asia. Cara jalan dengan membusungkan dadanya yang rata juga sering menarik perhatian orang sekitarnya. Meskipun terkenal pemarah, si wujud tidak segan melemparkan senyum ke beberapa orang yang ia temui, yang mungkin juga orang yang ia sukai. Sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rifkiatul Inayah. Untuk pemateri selanjutnya bisa dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Audi Rahman, dengan 40142019. Di sini saya akan memaparkan mengenai pola pengembangan paragraf deskripsi. Pada paragraf deskripsi terdapat 3 pola pengembangan paragraf, yaitu yang pertama, pola alamiah. Pola alamiah ini merupakan pola pengembangan paragraf yang didasarkan atas ruang dan waktu. Kemudian yang kedua, pola sudut pandang atau subjektif adalah pola pengembangan paragraf yang didasarkan pada tempat atau posisi seorang penulis dalam melihat sesuatu. Kemudian yang ketiga, yaitu pola definisi luas, merupakan pola yang berisi definisi atau hal gagasan yang luas. Berikut contoh dari pola pengembangan paragraf deskripsi. Tubuh yang jangkung dan kurus jadi ciri khas si wujud. Kulitnya putih, langsat sering kali dikaitkan dengan rasnya. Ini seorang Asia. Cara jalan dengan mengusungkan dadanya yang rata juga sering menarik perhatian seorang orang di sekitarnya meskipun terkenal pemarah, si wujud tidak segan melemparkan senyuman beberapa orang yang ditemui, yang mungkin juga orang yang ia sukai. Nah, paragraf di atas ini menggunakan yang pertama, pola pengembangan paragraf definisi luas karena menjelaskan tentang wujud. Kemudian yang kedua menggunakan pola pengembangan paragraf sudut pandang karena menjelaskan si wujud menurut penulis sendiri. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pemateri selanjutnya bisa dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Dina dengan NIM 54014420021. Di sini saya akan membahas mengenai paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi sendiri merupakan paragraf yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang sesuatu hal. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar memiliki pandangan yang sama akan suatu hal dengan penulis. Ciri-ciri dari paragraf argumentasi yaitu berisi pendapat yang didukung dengan data, kemudian berusaha meyakinkan pembaca dengan data yang disajikan. Berikut contoh dari paragraf argumentasi. Saat ini, pendidikan di Indonesia masih tertinggal cukup jauh daripada negara lain yang ada di dunia. Bahkan Indonesia sendiri masih kalah dengan negara tetangga, yakni Singapura dan Malaysia. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dina. Untuk materi selanjutnya bisa dipersilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materi. Baik, perkenalkan nama saya Cynthia Nursa Putri. Yang selanjutnya yaitu pola pengembangan paragraf argumentasi. Pola pengembangan paragraf argumentasi menggunakan yang pertama, menggunakan pola perbandingan, yaitu berisi beberapa gagasan yang diperbandingkan satu sama lainnya. Pola pertentangan berisi beberapa gagasan paragraf yang saling bertentangan satu sama lain. Yang selanjutnya ada pola analogi, merupakan pola yang berisi perumpamaan suatu hal dengan hal yang lainnya. Pola kausalitas merupakan pola paragraf yang berisi sebab akibat suatu hal, di mana sebab menjadi gagasan utama dan akibat menjadi penjelasnya. Pola selanjutnya yaitu pola umum khusus, memaparkan gagasan utama yang bersifat umum atau luas ke bagian-bagian yang lebih khusus atau sempit. Yang terakhir ada pola khusus umum,
merupakan kebalikan dari pola umum khusus. Contohnya yaitu, saat ini pendidikan di Indonesia masih tertinggal cukup jauh daripada negara lain yang ada di dunia. Bahkan Indonesia sendiri masih kalah dengan negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia. Paragraf di atas menggunakan pola perbandingan karena membandingkan pendidikan di Indonesia dengan negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk pemateri selanjutnya dipersilakan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Widaryani Amarhatmaja dengan NIM 5401420029. 4. Paragraf eksplanasi. Paragraf yang menjelaskan suatu fenomena, baik yang terjadi di alam maupun sosial, yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki hubungan sebab akibat. Ciri-ciri paragraf eksplanasi yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta, sifatnya informatif, memberikan informasi pada pembaca, menggunakan kata penanda urutan, fokus pada hal umum, generik, bukan partisipan manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa, dan lain sebagainya. Kemudian contohnya, gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh 26 Desember 2004 pada pukul 17:58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 50 km. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Dampak kerusakan meliputi Aceh, Sumatera Utara, pantai barat semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Selanjutnya akan diteruskan oleh moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Wildaryani Amarhatmaja. Kepada pemateri berikutnya bisa dipersilakan untuk menyampaikan materi. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Amat Fatunisa dengan NIM 5401420031. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola pengembangan paragraf eksplanasi. Pola pengembangan paragraf eksplanasi menggunakan pertama, pola umum khusus dan pola khusus umum. Yang kedua, pola pengembangan kausalitas. Yang ketiga, pola klasifikasi merupakan pola yang pengelompokan suatu topik tertentu ke dalam kelompok tertentu. Pola ini biasanya mengandung kata antara lain, dibagi, dan sejenisnya. Yang keempat, pola pengembangan. Proses merupakan pola pengembangan yang menjelaskan urutan dari tindakan-tindakan dan menghasilkan sesuatu. Yang kelima, pola pengembangan. Contoh, merupakan pola pengembangan yang kemudian diuraikan menjadi gagasan penjelas dalam bentuk ilustrasi atau contoh. Dan yang keenam, pola klimaks, antiklimaks, merupakan pola yang berisi rincian gagasan paragraf mulai dari yang terbawah hingga yang teratas, atau bisa juga berisi rincian gagasan yang dimulai dari puncak menuju ke gagasan yang terendah. Contoh pola pengembangan paragraf eksplanasi, yaitu gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh 26 Desember 2004 pada pukul 17:58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Dampak kerusakan meliputi Aceh, Sumatera Utara, pantai barat semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika, di mana paragraf di atas menggunakan pola pengembangan paragraf kausalitas karena menjelaskan dampak terjadinya tsunami di daerah Aceh. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Amara Arifatunisa. Untuk pemateri selanjutnya bisa dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik,
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Puspita dengan NIM 540141233. Yang kelima itu paragraf persuasi. Paragraf yang berisi tentang gagasan untuk membujuk atau mengajak pembaca melakukan suatu hal yang dimaksud penulis. Paragraf ini memiliki unsur ajakan, anjuran, atau pemberitahuan pada pembaca yang dimaksud dengan maksud tertentu. Ciri-ciri paragraf persuasi, yang pertama berisi ajakan kepada pembaca, yang kedua harus menimbulkan kepercayaan kepada pembaca, yang ketiga memerlukan fakta dan data agar terciptanya kepercayaan antara pembaca dan penulis. Contohnya, perpustakaan merupakan sumber belajar yang menyediakan berbagai buku bacaan. Buku bacaan tersebut misalnya kamus, majalah, koran, tabloid, dan lain-lain. Di perpustakaan, kita bisa mendapatkan banyak ilmu, wawasan yang belum diketahui. Selain itu, kita bisa membaca dengan sepuasnya. Kita pun dapat meminjam buku untuk dibaca di rumah. Jadi, seharusnya kita memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar semaksimal mungkin. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Zahra. Untuk selanjutnya, pemateri selanjutnya bisa untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dika Saputri dengan NIM 5402421016. Pola pengembangan paragraf persuasi. Pola pengembangan paragraf persuasi menggunakan A. Pola pengembangan paragraf perbandingan. B. Pola pengembangan paragraf pertentangan. C. Pola pengembangan paragraf analogi. D. Pola pengembangan paragraf contoh. E. Pola pengembangan klimaks anti klimaks. Contoh dari pola pengembangan paragraf persuasi. Perpustakaan merupakan sumber belajar yang menyediakan berbagai buku bacaan. Buku bacaan tersebut misalnya kamus, majalah, koran, tabloid, dan lain-lain. Di perpustakaan, kita bisa mendapatkan banyak ilmu, wawasan yang belum kita ketahui. Selain itu, kita bisa membaca dengan sepuasnya. Kita pun dapat meminjam buku untuk dibaca di rumah. Jadi seharusnya kita memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar semaksimal mungkin. Paragraf di atas menggunakan pola pengembangan paragraf klimaks, anti klimaks karena diakhiri dengan kesimpulan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri terakhir. Berikut semua sudah dijelaskan oleh kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa teman-teman diskusikan lewat Elena. Lalu, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau salah ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.